Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali pada mata kuliah perilaku organisasi bersama saya Yuli Indasari SMMM. Dan video kali ini adalah pertemuan ke-10 dan hari ini kita akan membahas materi terkait kepemimpinan. Tak bosan saya mengingatkan bahwa pada ruang lingkup perilaku organisasi kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan analisis perilaku individu, analisis perilaku kelompok, dan sistem organisasi. Pada pertemuan ke-10 kita sudah masuk ke sistem organisasi untuk bagian materi kepemimpinan. Mengapa mempelajari materi kepemimpinan itu sangat penting? Karena kita tahu bahwa pemimpin itu merupakan penggerak utama perilaku dan kinerja organisasi. Pemimpin juga membentuk budaya organisasi, mengelola perubahan, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi dan kolaborasi karyawan. Dengan memahami prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif, kita berharap bahwa mahasiswa bisa mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, untuk topik kepemimpinan terdapat beberapa poin yang akan disampaikan, dimulai dari konsep kepemimpinan, kemudian status kepemimpinan, ciri pemimpin yang kuat, peran pimpinan, kemudian teori kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Kita mulai dari poin yang pertama berkaitan dengan konsep kepemimpinan. Secara definisi, kepemimpinan itu merujuk ke 4 poin yang ada di slide ini. Yang pertama, merujuk ke proses untuk mempengaruhi. Proses untuk mempengaruhi ini bisa mengarah ke cara membimbing, cara membuat struktur, dan cara untuk memfasilitasi aktivitas dan hubungan bawahannya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu adalah proses yang melibatkan orang lain. Siapa orang lain itu? Orang lain itu bisa mengarah ke bawahan atau pengikut. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan itu merupakan proses dalam mendistribusi kekuasaan. Jadi bagaimana cara menyeimbangkan antara peran pemimpin dan anggotanya. Kemudian yang keempat, kepemimpinan itu juga bisa mengarah ke proses yang menggunakan kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya. Nah, kekuasaan itu bisa mengarah, mungkin dia menggunakan karismatiknya untuk mempengaruhi orang lain, menggunakan keahliannya, atau menggunakan posisi formalnya untuk mempengaruhi atau memerintah orang lain. Jadi secara definisi, kepemimpinan ini jelas berbeda dengan definisi pemimpin. Kalau pemimpin itu merupakan the leaders atau orangnya, atau subjeknya, atau orang yang memimpin. Atau pemimpin itu juga mengarah kepada individu yang memiliki peran atau posisi formal dan informal. Atau bisa mengarah ke orang yang harus mengambil inisiatif yang pertama. Itu pemimpin. Sedangkan kepemimpinan atau the leadership itu adalah prosesnya atau caranya, ya, atau tindakan apa yang dilakukan untuk bisa menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Jadi cara memimpin itu adalah kepemimpinan. Kemudian jaringan pengaruh dan interaksi, atau tindakan apa yang dilakukan oleh pemimpin untuk bisa mempengaruhi tingkah laku bawahan atau pengikutnya. Kemudian status kepemimpinan itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada status kepemimpinan formal dan ada status kepemimpinan informal. Kalau status kepemimpinan formal itu adalah status atau posisi seorang pemimpin yang secara sah diakui dalam sebuah organisasi. Jadi jelas ada surat pengangkatannya, bahkan ada di dalam struktur organisasi. Misalnya di lembaga eksekutif ada pemerintah, presiden, dan menteri. Yang jelas ini pengangkatannya harus ada formalitas seperti surat, kemudian ada pelantikan dan lain sebagainya. Kemudian lembaga legislatif seperti parlemen, DPR dan DPRD, dan lembaga yudikatif seperti peradilan, hakim, dan pengadilan. Yang ini nggak mungkin kalau tidak diakui secara formal dan nggak mungkin kalau tidak ada
surat yang sah yang menunjukkan mereka ditunjuk sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berbeda dengan pimpinan informal atau status kepemimpinan informal, di mana ini merupakan status atau posisi seorang pemimpin yang mungkin tidak memiliki syarat-syarat formal dalam organisasi, tapi ajarannya itu diakui dan diikuti oleh masyarakat sekitar. Misalnya saja tokoh masyarakat, seperti pemimpin komunitas atau sesepuh yang sudah dituakan sejak lama di situ ya, pasti ajaran-ajarannya akan diakui dan diikuti oleh masyarakat. Kemudian pemuka agama seperti imam, pendeta, biksu, ada pemuka adat seperti kepala adat, tetua yang saya sebutkan tadi ya. LSM, pemimpinan pemerintah, guru, pendidik dan mentor, atau pebisnis yang memang sukses di situ ya, wirausahawan atau CEO lokal yang mungkin secara organisasi tidak memiliki syarat-syarat formal seperti yang ini ya, status kepemimpinan formal tadi, harus ada suratnya, pelantikannya, dan lain sebagainya. Tapi ajaran-ajaran mereka atau tingkah laku mereka itu diakui dan diikuti oleh masyarakat. Nah, berikut ini merupakan karakteristik utama seorang pemimpin yang hebat dan kuat. Yang pertama, dia harus memiliki kekuatan watak, yaitu pendirian dan prinsip yang teguh. Misalnya, tetap teguh pada keputusan sulit meskipun ada tekanan. Kemudian yang kedua, harus mampu membuat keputusan yang tepat sasaran. Nah, keputusan yang tepat sasaran ini tentu saja harus berdasarkan analisis data. Misalnya, bisa memilih strategi pasar yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kebijaksanaan untuk merancang dan memberikan arahan. Jadi mampu untuk merencanakan masa depan dan membimbing tim atau bawahannya. Misalnya dia bisa membuat roadmap tim yang jelas ya. Kemudian yang keempat, dia harus memiliki keberanian untuk bertindak, terutama di situasi yang sulit. Misalnya meluncurkan produk inovatif meskipun itu beresiko. Kemudian yang kelima, harus memiliki integritas tinggi. Jadi harus jujur, etis, dan konsisten antara kata dan perbuatan. Misalnya saja dia mau mengakui kesalahan sendiri dan tidak menyalahkan orang lain atau bawahannya. Kemudian ciri yang keenam adalah mampu bertanggung jawab atas segala tindakan. Jadi mau menerima resiko atau mau menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang dia ambil. Misalnya apabila ada kegagalan proyek tim, maka dia yang harus mengambil tanggung jawab. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan pekerjaan secara tepat dan cermat. Jadi fokus pada kualitas, akurasi, dan perhatian pada detail. Jadi contohnya saja bisa menyelesaikan laporan keuangan tanpa kesalahan data. Kemudian yang ke-8, harus memiliki loyalitas yang tinggi, terutama pada timnya atau bawahannya, organisasi, dan juga tujuan mereka bersama. Misalnya saja tetap mendukung tim meskipun sedang menghadapi krisis. Kemudian yang ke-9, ciri yang ke-9 adalah harus memiliki kesungguhan dan sikap optimis. Jadi harus bisa melihat peluang dalam setiap tantangan. Misalnya, terus termotivasi atau terus memberikan motivasi pada tim saat target sangat sulit tercapai. Kemudian ciri yang terakhir adalah memiliki inisiatif dan daya imajinasi yang tinggi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menciptakan peluang baru dan berpikir kreatif. Contohnya, bisa mengusulkan cara baru yang efisien untuk proses bekerja. Jadi ini merupakan ciri utama seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang hebat dan kuat. Kalau kita lihat tadi karakteristik utama seorang pimpinan yang kuat dan hebat itu banyak ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa ternyata seorang pimpinan itu bukan cuma berperan sebagai pemimpin saja, tapi dia harus menjalankan berbagai peran untuk membantu organisasi supaya bisa mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Nah, di sini di slide ini bisa kita lihat ada 10 peran yang harus dijalankan oleh seorang pimpinan atau pemimpin. Yang pertama, dia memiliki peran performa pemimpin.
Ya, pimpinan itu harus bisa memimpin, harus bisa menjadi teladan yang memotivasi bawahannya. Misalnya, harus datang tepat waktu dan menunjukkan semangat kerja yang tinggi. Yang kedua, dia berperan sebagai pemimpin yang mengarahkan dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan. Jadi harus bisa menetapkan visi, memberikan arahan, dan membangun semangat tim. Kemudian yang ketiga, dia berperan sebagai penghubung yang membangun hubungan baik antara pihak internal dan pihak eksternal. Misalnya, menjaga komunikasi dan kerjasama dengan klien atau mitra. Kemudian yang keempat, dia berperan sebagai seorang pemantau, yaitu memantau kinerja dan mengidentifikasi masalah dalam sebuah organisasi. Misalnya, memeriksa laporan dan memantau progres proyek. Kemudian yang kelima, dia berperan sebagai pemberi informasi, jadi memberikan informasi yang dibutuhkan bawahannya. Misalnya kalau ada kebijakan baru atau update kebijakan, itu dia bertugas untuk menyampaikan itu kepada bawahannya. Kemudian keenam, berperan sebagai juru bicara, yaitu mewakili organisasi dan untuk menyampaikan posisi atau kebijakan tertentu. Jadi misalnya memberikan pernyataan resmi kepada media atau pihak luar. Kemudian yang ketujuh, harus bisa berperan sebagai seorang wirausahawan. Jadi harus bisa mencari peluang dan juga mendorong inovasi. Contohnya, bisa mengembangkan produk atau jasa baru atau ide inovatif lainnya. Kemudian yang ke-8, harus bisa berperan sebagai orang yang mampu menangani kekacauan atau gangguan yang sedang terjadi. Jadi ini salah satu peran pemimpin yang sangat penting. Dia harus bisa mengatasi atau memberikan solusi di saat organisasi mengalami situasi darurat atau konflik yang tidak terprediksi. Jadi contohnya bisa menyelesaikan konflik antar karyawan atau gangguan sistem yang terjadi secara mendadak misalnya. Kemudian ke-9, dia harus mampu berperan sebagai pengalokasi sumber daya yang hebat. Jadi harus bisa menentukan dan membagi sumber daya secara efektif. Harus bisa menyusun anggaran, membagi tugas, dan menetapkan prioritas. Dan yang terakhir, harus bisa berperan sebagai seorang perunding. Jadi harus bisa melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Entah itu bernegosiasi terkait harga, kontrak, atau kerjasama dengan pihak lain. Jadi intinya, pimpinan itu bukan cuma berperan sebagai pemimpin saja, tapi dia juga berperan sebagai seorang penghubung, seorang pemantau, seorang penyampai informasi, dan lain sebagainya. Yang semua peran itu dijalankan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Jadi memang untuk menjadi seorang pemimpin itu sangat-sangat berat ya, karena dia harus mengemban berbagai peran. Selanjutnya di slide ini kita akan dijelaskan mengenai berbagai teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu merupakan berbagai konsep yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa menjadi seorang pemimpin dan bagaimana caranya pemimpin ini berusaha untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya. Di sini kita diperkenalkan dengan 3 teori, dimulai dari teori sifat atau trait teori, di mana teori ini berpendapat bahwa seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dari orang lain. Dengan kata lain, seorang pemimpin itu memang memiliki sifat bawaan sejak lahir atau memang dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Ini bisa merujuk ke ciri intelijensianya, di mana dia memiliki kemampuan berpikir yang cerdas, cepat memahami masalah dan mengambil keputusan, dan juga dari kepribadiannya yang percaya diri, berani, ramah, dan stabil secara emosional, atau dari karakteristik fisiknya, misal energinya, kesehatannya, karismatiknya, atau kewibawaannya yang mendukung dia sebagai seorang pemimpin. Jadi inti dari teori sifat atau trait teori, pemimpin itu memang dianggap memiliki sifat-sifat bawaan atau memang dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Berbeda dengan teori sifat atau trait teori, yang kedua ada teori kepribadian perilaku atau behavioral theory, di mana teori ini tidak fokus pada sifat bawaan, tetapi pada bagaimana perilaku seorang pemimpin pada saat memimpin bawahannya.
Nah, seorang pemimpin itu pasti memiliki perilaku job center, di mana dia fokus pada tugas, target kerja, aturan, dan produktivitas. Kemudian, pemimpin itu harus berpusat pada bawahannya. Jadi, dia harus memperhatikan kebutuhan karyawannya atau pengikutnya, kenyamanan kerja mereka, hubungan sosial dalam sebuah organisasi, dan kesejahteraan bawahannya. Kemudian dia harus mampu membentuk struktur. Maksudnya apa? Harus bisa membagi tugas dengan jelas dan adil. Aturan kerja, prosedur, dan tanggung jawab setiap anggota. Dan juga harus memiliki konsiderasi yang tinggi. Maksudnya harus memiliki perhatian, rasa menghargai, dan hubungan yang hangat dengan bawahannya. Jadi kalau teori sifat dia berpikir bahwa memang seorang pemimpin itu terlahir dengan sifat-sifat khusus. Kalau teori kepribadian, seorang pemimpin itu bisa dilihat dari bagaimana perilakunya atau bagaimana sikapnya ketika memimpin. Nah, berbeda lagi dengan kedua teori sebelumnya. Teori yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional atau situational leadership teori. Dia beranggapan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Jadi pemimpin itu harus memahami perilakunya, sifat bawaannya, dan situasinya sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Jadi seorang pemimpin itu berperilaku sesuai dengan situasinya. Ya, dan di sini di teori ini kita diperkenalkan dengan 4 model jenis kepemimpinan. Yang pertama adalah model kepemimpinan kontingensi, yaitu gaya kepemimpinan itu disesuaikan dengan situasi yang sedang terjadi di organisasi tersebut atau di tim tersebut. Jadi misalnya, seorang pemimpin yang tegas itu pasti cocok untuk kondisi yang kritis. Tapi mungkin gaya kepemimpinan yang tegas ini tidak akan cocok untuk tim yang kreatif ya. Jadi kreatif biasanya gaya kepemimpinannya harus lebih santai dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan situasi, itu kontingensi. Kemudian ada model partisipasi pemimpin, di mana ini mengarah pada pemimpin itu lebih mengutamakan partisipasi bawahannya dalam mengambil keputusan. Jadi pemimpin menentukan kapan mengambil keputusan sendiri dan kapan melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Semakin penting masukan bawahan, semakin tinggi partisipasi yang diberikan. Jadi ini lebih menonjolkan partisipasi dari bawahannya. Kemudian ada model jalur tujuan atau path goals theory. Jadi pemimpin itu dianggap sebagai penunjuk jalan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau tim itu. Jadi pemimpin bertugas untuk membantu bawahannya mencapai tujuan dengan cara apa? Dengan cara memberikan arahan, menghilangkan hambatan, dan memotivasi bawahan. Jadi based on goals atau target ya. Kemudian yang keempat ada kepemimpinan situasional Hersey Blanchard. Jadi gaya kepemimpinan seseorang itu disesuaikan dengan kemampuan bawahannya. Jadi nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi gaya memimpin seseorang itu bisa hanya telling saja atau instruksi tinggi, atau selling dengan instruksi tinggi dan dukungan. Ada participating, yaitu dukungan tinggi dan instruksi sedang, ada delegating. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dari bawahannya. Jadi secara kesimpulan bisa dilihat bahwa teori sifat dia melihat pemimpin itu dari sifat bawaannya. Kemudian teori perilaku dia melihat pemimpin itu dari cara berperilakunya. Kemudian teori situasional, jadi gaya kepemimpinan itu harus disesuaikan dengan kondisi dari bawahannya.
Untuk penjelasan terkait kepemimpinan situasional Hersey dan juga Blanchard akan dijelaskan melalui slide ini, di mana teori ini menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi, sehingga pemimpin itu harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan bawahannya dalam menyelesaikan tugas. Bila dilihat di sini ada dua grafik. Yang pertama adalah grafik mengenai gaya kepemimpinan yang bisa dilakukan dalam teori ini. Kemudian yang kedua, grafik yang menjelaskan posisi dari level anggota atau level bawahannya. Nah, apabila anggotanya itu berada pada level D1, di mana dia memiliki kompetensi yang rendah dengan komitmen yang tinggi, maka gaya kepemimpinan yang harus diberikan adalah S1 di sini ya, yaitu directing. Di mana pada posisi directing ini, maka pemimpin akan memberikan high directive dan juga low supportive behavior. Jadi perilaku direktifnya tinggi dan juga perilaku suportifnya rendah. Maksudnya, pemimpin itu akan memberikan instruksi ya, instruksi yang jelas dan spesifik tentang cara melakukan tugas dan mengawasi pekerjaan dengan sangat ketat. Jadi gaya ini sering disebut juga sebagai gaya telling atau memberitahu. Tapi kalau posisi bawahannya pada level D2, di mana kompetensinya berada pada posisi rendah ke sedang dengan komitmen yang rendah, maka sebaiknya gaya kepemimpinannya adalah coaching atau melatih ya di S2. Jadi di S2 ini dia harus memberikan direktif yang tinggi dan juga perilaku suportif yang tinggi juga. Maksudnya, pemimpin itu memberikan instruksi dan mengawasi pekerjaan dengan ketat, tetapi juga menjelaskan keputusan, meminta masukan dari pengikut, dan mendukung upaya mereka. Gaya ini sering disebut dengan gaya selling atau menjual. Kemudian kalau misalnya posisi level bawahan ada pada D3, di mana bawahan itu memiliki tingkat kompetensi sedang ke tinggi dengan komitmen yang bervariasi, maka gaya kepemimpinannya harus berada pada posisi S3 atau supporting. Supporting itu adalah mendukung. Jadi pada posisi ini pemimpin harus memiliki perilaku suportif yang tinggi dan perilaku direktif yang rendah. Maksudnya, pemimpin itu dan pengikut harus berbagi dalam pengambilan keputusan, dan juga peran pemimpin adalah untuk memfasilitasi, kemudian mendengarkan, dan juga mendukung dari setiap keputusan bawahannya, karena bawahan ini memiliki kemampuan tetapi hanya perlu dorongan ya, dan juga motivasi. Sehingga gaya ini sering disebut sebagai participating atau gaya berpartisipasi. Tapi kalau misalnya anggotanya berada pada posisi D4, di mana dia memiliki komitmen yang tinggi dan juga kompetensi yang tinggi, maka gaya kepemimpinannya harus pada posisi S4, yaitu delegating. Delegating atau mendelegasikan, di mana gaya kepemimpinan itu harus mengarah pada perilaku suportif yang rendah dan perilaku direktif yang rendah. Maksudnya apa? Pemimpin itu menyerahkan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas kepada pengikut, dan juga pengikut memiliki otonomi yang tinggi. Nah, ini sering disebut sebagai gaya delegating atau mendelegasikan. Jadi ini merupakan jenis gaya kepemimpinan dalam teori situasional Hersey-Blanchard. Nah, berdasarkan teori kepemimpinan sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa memang cara seorang pemimpin itu memimpin bawahannya itu berbeda-beda. Jadi dengan kita bisa memahami jenis-jenis gaya kepemimpinan, maka itu akan membantu kita untuk memilih pendekatan yang paling tepat untuk situasi dan juga kebutuhan tim
di organisasi tempat kita bekerja. Nah, di buku itu dijelaskan ada 10 jenis kepemimpinan yang bisa kita ketahui. Dimulai dari yang pertama, yaitu gaya tradisional, di mana gaya ini berpegang teguh pada nilai, adat, dan kebiasaan yang sudah berlaku. Kemudian dia juga mengutamakan keteladanan, harmonisasi, dan kesetiaan dari bawahannya. Contoh, pemimpin yang dihormati karena pengalaman dan kebijaksanaannya. Kemudian yang kedua ada gaya otoriter, di mana gaya ini pemimpin itu membuat keputusan sendiri dan menuntut bawahannya untuk patuh tanpa banyak diskusi. Contohnya, pemimpin yang tegas mengutamakan disiplin dan juga kepatuhan. Kemudian gaya yang ketiga ada gaya demokratis, di mana pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan menghargai pendapat tim untuk mencapai keputusan bersama. Misalnya, pemimpin yang terbuka terhadap masukan dan mendorong partisipasi dari para anggotanya. Kemudian yang keempat ada gaya kepemimpinan bebas, di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Contoh, pemimpin yang hanya memberikan arahan umum dan sedikit intervensi pada bawahannya. Kemudian yang kelima ada gaya birokratis, di mana gaya ini sangat berpegang teguh pada aturan, prosedur, dan hierarki secara ketat. Gaya ini juga mengutamakan ketertiban dan juga konsistensi sistem. Misalnya, pemimpin yang fokus pada aturan dan administrasi secara formal. Kemudian gaya yang keenam ada gaya permisif, di mana pemimpin sangat memberi kebebasan kepada bawahannya dengan sedikit pengawasan dan arahan. Contohnya, pemimpin yang memberi kepercayaan penuh kepada tim untuk bekerja secara mandiri. Kemudian gaya yang ketujuh ada gaya otokratis, di mana pemimpin itu berkuasa penuh dan mengharapkan kepatuhan mutlak dari bawahannya. Contohnya, pemimpin yang sangat terpusat pada kekuasaan dan juga kontrol. Ada juga jenis yang ke-8 yaitu gaya partisipatif, di mana dia melibatkan bawahannya secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ke-9 ada gaya sedu demokratis ya. Jadi dia terlihat demokratis, tetapi ternyata keputusan akhir tetap ditentukan oleh pemimpin sendiri. Jadi tetap melibatkan arahan atau masukan dari bawahannya, tapi keputusan akhir tetap ada di pemimpin. Contohnya, pemimpin yang meminta pendapat namun keputusan akhirnya tetap ada di tangannya ya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 ada gaya paternalistik atau paternalistis, di mana pemimpin itu bersikap seperti orang tua, melindungi, membimbing, dan mengutamakan kebaikan bawahannya. Contohnya, pemimpin yang peduli seperti keluarga, memberikan arahan dan perlindungan kepada bawahannya. Jadi kalau kita bisa ringkas, ternyata tidak ada gaya kepemimpinan yang paling benar untuk semua situasi. Dan pemimpin itu harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan tim, sesuai dengan tujuan organisasi, dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi pemimpin yang hebat bukan yang paling kuat, tetapi yang paling mampu memberdayakan orang lain. Jadi itu rekan-rekan untuk materi pada pertemuan 10 hari ini. Saya akhiri, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.